Salam sejahtera untuk kita semua. Ringkasan buku You Are the Placebo, penulis Dr. Joe Dispenza. Pendahuluan, Anda adalah placebo, membuat pikiran Anda menjadi penting. Adalah eksplorasi yang menarik tentang kekuatan pikiran manusia. Buku ini menggali gagasan bahwa pikiran dan harapan kita dapat memengaruhi kesehatan fisik dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dispenza, seorang penulis dan pembicara terkenal, menggabungkan penelitian ilmiah dengan kisah-kisah kehidupan nyata, untuk mengilustrasikan bagaimana efek placebo bekerja dan bagaimana kita dapat memanfaatkan kekuatan ini, untuk meningkatkan kehidupan kita. Buku ini menantang pemikiran konvensional tentang kesehatan dan penyembuhan, dengan mengusulkan bahwa kita tidak hanya menjadi korban dari gen kita, tetapi dapat secara aktif membentuk hasil kesehatan kita sendiri. Bab 1, Kekuatan Placebo. Efek placebo adalah demonstrasi yang kuat dari hubungan pikiran tubuh. Hal ini terjadi ketika pasien mengalami peningkatan nyata dalam kesehatan mereka, hanya karena mereka percaya bahwa mereka menerima pengobatan, meskipun mereka hanya diberi pil gula atau suntikan garam. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian, pasien dengan penyakit Parkinson diberi placebo dan diberitahu bahwa itu adalah obat yang ampuh. Otak mereka merespons dengan memproduksi dopamin, sebuah neurotransmitter yang kurang pada penderita Parkinson, yang mengarah pada perbaikan yang signifikan pada gejala-gejala mereka. Bab 2, Efek Nocebo. Efek nocebo adalah sisi gelap dari efek placebo. Hal ini terjadi ketika ekspektasi negatif menyebabkan kesehatan memburuk. Sebagai contoh, jika seorang pasien diberitahu bahwa suatu obat memiliki efek samping tertentu, mereka mungkin mulai mengalami efek samping tersebut, meskipun mereka hanya mengonsumsi placebo. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah penelitian di mana para partisipan diberitahu bahwa arus listrik yang tidak berbahaya dapat menyebabkan sakit kepala. Meskipun tidak ada arus listrik yang diberikan, 70% dari partisipan melaporkan mengalami sakit kepala. Bab 3, Peran persepsi dalam kesehatan. Persepsi kita tentang dunia di sekitar kita dapat membentuk kesehatan kita. Jika kita mempersepsikan lingkungan kita sebagai ancaman, tubuh kita merespons dengan mengaktifkan respons stres, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jika berlangsung lama. Di sisi lain, menganggap lingkungan kita aman dan mendukung dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, orang-orang yang menganggap lingkungan kerja mereka mendukung dan adil, telah terbukti memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan kesehatan yang lebih baik, daripada mereka yang menganggap lingkungan kerja mereka tidak bersahabat dan tidak adil. Bab 4, Kekuatan Visualisasi. Visualisasi adalah alat yang ampuh untuk memanfaatkan efek placebo. Dengan membayangkan secara jelas hasil yang diinginkan, kita dapat mempersiapkan tubuh kita untuk bekerja menuju hasil tersebut. Teknik ini telah berhasil digunakan di berbagai bidang, mulai dari psikologi olahraga hingga pengobatan kanker. Sebagai contoh, para atlet sering memvisualisasikan diri mereka tampil sempurna sebelum bertanding, yang telah terbukti dapat meningkatkan performa mereka. Demikian pula, pasien kanker yang memvisualisasikan sel-sel kekebalan tubuh mereka menghancurkan sel-sel kanker, telah terbukti memiliki hasil kesehatan yang lebih baik. Bab 5, Pentingnya emosi. Emosi memainkan peran penting dalam efek placebo. Tidaklah cukup hanya dengan mengetahui secara intelektual bahwa kita dapat meningkatkan kesehatan kita. Kita juga harus merasakannya pada tingkat emosional, dengan menumbuhkan emosi positif seperti rasa syukur, cinta, dan sukacita. Kita dapat meningkatkan efek placebo dan mendorong penyembuhan. Sebagai contoh, penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mempraktikkan rasa syukur, memiliki tingkat stres dan depresi yang lebih rendah dan kesehatan fisik yang lebih baik. Bab 6, Membebaskan diri dari masa lalu. Banyak dari kita yang terkungkung oleh trauma masa lalu dan pengalaman negatif. Kejadian-kejadian di masa lalu ini dapat membentuk keyakinan dan harapan kita, sehingga membatasi potensi kita untuk sehat dan bahagia. Dispenza berpendapat bahwa dengan mengubah pikiran dan emosi kita,
kita dapat membebaskan diri dari masa lalu dan menciptakan masa depan yang baru dan lebih sehat. Sebagai contoh, seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis dapat mengembangkan keyakinan bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya. Dengan menantang keyakinan ini dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif, mereka dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mereka. Bab 7. Kekuatan meditasi. Meditasi adalah alat utama untuk memanfaatkan kekuatan efek plasebo. Melalui meditasi, kita dapat menenangkan pikiran, memfokuskan perhatian, dan menumbuhkan emosi positif. Hal ini dapat membantu kita membentuk kembali keyakinan dan harapan kita, yang mengarah pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, penelitian telah menunjukkan bahwa meditasi secara teratur dapat mengurangi stres, meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, dan bahkan memperlambat proses penuaan. Bab 8. Model kuantum kesehatan. Dispenza memperkenalkan model kuantum kesehatan, yang mengusulkan bahwa pikiran dan emosi kita dapat mempengaruhi kesehatan kita pada tingkat kuantum. Model ini menunjukkan bahwa dengan mengubah pikiran dan emosi kita dapat mengubah realitas fisik kita. Sebagai contoh, seseorang yang terus-menerus berpikir negatif dan merasa stres dapat mengembangkan masalah kesehatan, sementara seseorang yang mempertahankan pikiran dan emosi positif dapat menikmati kesehatan yang lebih baik. Bab 9. Mengatasi tantangan. Memanfaatkan kekuatan efek plasebo tidak selalu mudah. Hal ini membutuhkan usaha dan latihan yang konsisten. Namun, Dispenza memberikan strategi dan latihan praktis untuk membantu pembaca mengatasi tantangan dan memanfaatkan kekuatan penyembuhan pikiran mereka. Sebagai contoh, ia merekomendasikan latihan meditasi dan visualisasi harian, serta teknik-teknik untuk mengubah pola pikir negatif. Bab 10. Kisah sukses dalam kehidupan nyata. Buku ini dipenuhi dengan kisah-kisah sukses dalam kehidupan nyata dari orang-orang yang telah menggunakan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini untuk mengatasi kondisi kesehatan yang serius. Kisah-kisah ini menjadi contoh yang kuat tentang apa yang mungkin terjadi ketika kita memanfaatkan kekuatan efek plasebo. Sebagai contoh, seorang wanita yang didiagnosis dengan kasus sindrom kelelahan kronis yang parah dapat memperoleh kembali kesehatan dan vitalitasnya dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini. Dia mengubah keyakinan dan harapannya, mempraktikkan meditasi dan visualisasi setiap hari, dan menumbuhkan emosi positif yang mengarah pada pemulihan yang luar biasa. Sekian dan terima kasih.